Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bara Adiwinata, mahasiswa Departemen Sistem Informasi tahun 2023 dengan NRP akhir 232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam menyusun PowerPoint studi kasus skenario TPS dan MIS. Sebelum memulai, di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama ada pengenalan TPS dan MIS. Dilanjutkan dengan studi kasus TPS dan MIS yang akan saya sebutkan dalam dua perusahaan. Yang pertama studi kasus TPS dan MIS pada apotek, dan yang kedua adalah studi kasus TPS dan MIS pada perpustakaan. Nah, sebelum kita memasuki studi kasus TPS dan MIS, kan sebaiknya kita berkenalan dulu dengan TPS dan MIS. Jadi apa sih TPS dan MIS itu? Nah, yang pertama ada TPS atau Transaction Processing Systems. TPS yaitu kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis secara lengkap. Sistem ini terjadi pada karyawan yang berada di tingkat terbawah suatu organisasi, seperti kasir, teller bank, perawat, atau lainnya yang berkaitan dengan transaksi sehari-hari. Nah, TPS ini menghasilkan data-data dari variabel yang diinputkan melalui sistem TPS. Selanjutnya ada MIS atau Management Information System. MIS yaitu kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir yang memberikan informasi rutin kepada para manajer dan pengambil keputusan. Sistem ini menyediakan laporan yang dihasilkan melalui data dan informasi dari TPS. Nah, MIS ini bisanya berada pada tingkat organisasi yang berada di tengah seperti manajer, supervisor, atau lainnya. Nah, kan tadi sudah kenalan dengan TPS dan MIS. Jadi, kita akan memasuki dari inti video kali ini. Jadi, seperti apa sih penerapan mereka di suatu perusahaan itu? Apakah mereka itu digunakan secara baik atau tidak? Atau malah dia tidak digunakan sama sekali? Nah, di sini saya akan membahas TPS dan MIS yang diterapkan pada dua perusahaan. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Di sini saya memilih apotek sebagai studi kasus saya. Dan yang kedua ada perusahaan layanan jasa. Nah, di sini saya mengambil perpustakaan sebagai objek studi kasus saya. Menurut saya, objek ini cukup relevan untuk saya bahas. Jadi saya memilih mereka dalam topik PPT kali ini. Nah, perusahaan farmasi atau apotek. Apotek adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Apotek juga merupakan tempat apoteker melakukan praktik profesi farmasi, sekaligus menjadi peritel. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani, apoteka, yang secara harfiah berarti penyimpanan. Nah, kan tadi disebutkan bahwa apotek itu tempat menjual, tapi kadang juga untuk meramu obat. Jadi di sini bisa jadi bahwa apotek itu menghasilkan obat atau dia menjadi distributor dari obat. Nah, penggunaan TPS pada apotek yang akan saya bahas pada video ini yaitu adalah pada sistem pemrosesan pesanan. Yang kedua dilanjutkan dengan sistem akuntansi, dan yang ketiga dengan sistem pembayaran. Jadi nanti pada video ini apotek akan kita bahas TPS-nya pada topik-topik ini. Nah, yang pertama TPS pada sistem pemrosesan pesanan. Jadi di sini akan kita bahas bagaimana alur seorang customer memesan obat. Nah, yang pertama, customer masuk ke laman toko untuk melihat persediaan barang yang akan dibeli. Jadi di sini maksudnya kan customer kan akan membeli suatu obat. Nah, pastinya kan dia akan melihat bahwa apakah di sini ada obat yang sedang ia cari atau tidak. Jika ada, maka dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jika tidak ada, maka dia akan tidak melanjutkan proses ini. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu sistem menampilkan barang serta jumlah persediaan yang masih ada. Jadi sistem itu sudah memiliki data
apa persediaan yang dia miliki di apotek. Apakah obat yang dicari oleh customer itu ada, maka ia tampilkan ketersediaannya atau tidak ada. Nah, dilanjutkan dengan tahap ketiga. Customer memilih sesuai dengan persediaan dan jumlah barang yang akan dibeli. Nah, kan customer sudah mulai memiliki tujuan untuk membeli suatu obat. Nah, kan dia pastinya tidak hanya membeli beberapa obat. Maksudnya di sini kan customer pasti akan melakukan pembelian obat dengan jumlah tertentu. Mungkin ada satu tablet atau satu kapsul atau satu botol atau dia berupa satu strip. Nah, seperti itu. Dilanjutkan dengan tahap yang keempat. Customer melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli serta menambahkan keterangan lain yang diperlukan. Nah, di sini maksudnya kan customer membeli obat. Nah, pada sistem jual beli pasti kan ada barang dan ada uang. Nah, sebelum customer memperoleh obat yang ia inginkan, dia pasti akan membayar terlebih dahulu. Lalu customer menambahkan keterangan lain yang diperlukan. Mungkin customer membutuhkan keterangan seperti berapa kali minum obat ini dalam sehari, atau jika dia memesan secara online, maka dia akan menambahkan alamat dan data-data dari diri dia. Dilanjutkan dengan tahap yang kelima, yakni struk pembayaran tercetak sebagai bukti rincian barang dan pembayaran yang telah dilakukan. Jadi dalam beberapa sistem jual beli yang dilakukan oleh perusahaan, terkadang memang memakai struk pembayaran sebagai barang bukti. Nah, struk pembayaran ini akan masuk sebagai data yang nanti akan digunakan pada tahap selanjutnya, dan data ini akan disimpan pada database yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, sistem TPS yang kedua ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini biasanya berupa pencatatan sebagai bentuk pelaporan atau perekapan data untuk selanjutnya digunakan sebagai bentuk laporan terhadap perusahaan atau atasan yang berada pada perusahaan ini. Nah, tahap-tahapnya, tahap 1 yakni customer membayar tagihan barang yang telah dibeli. Nah, tadi sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa pada sistem jual beli maka akan ada barang dan uang. Nah, customer membayar terlebih dahulu tagihan barang yang telah dibelinya. Nanti akan disebutkan tagihan, berapa besar tagihan yang harus dikeluarkan oleh customer. Nah, dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni sistem akan memperbarui akun customer dengan keterangan telah membayar tagihan. Nah, jadi sistem akan memvalidasi apakah customer sudah membayar atau belum. Jika belum, maka biasanya obat akan berhenti pada suatu proses. Jadi obat tidak akan diberikan terlebih dahulu sebelum pembayaran diselesaikan, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan obat diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan di akhir. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap yang ketiga. Transaksi dikirim ke general ledger atau buku besar umum untuk melacak tagihan akun. Nah, jadi setelah melakukan pembayaran tadi, transaksi ini akan dikirimkan oleh sistem ke general ledger atau pencatatan buku secara umum. Nah, semua data pembayaran transaksi ini disimpan pada general ledger ini untuk memudahkan sistem melacak apa tagihan yang belum atau telah terselesaikan oleh customer. Dilanjutkan dengan tahap yang keempat, yakni informasi dikirim ke sistem pembayaran untuk mengelola jumlah yang telah dibayarkan. Nah, jadi informasi ini dikirim ke sistem pembayaran untuk apa? Gunanya untuk mengelola jumlah yang telah dibayarkan. Jadi misal bilang saja harga suatu obat itu kan berapa? 54.000. Nah, si bagian kasir nanti kan akan menerima uang, mungkin bisa jadi
customer memberikan uang 100.000. Nah, sistem itu akan mencatat dan mengelola jumlah yang telah dibayarkan. Seperti itu. Mungkin kan nanti kan akan ada kembalian atau apa, akan ada uang masuk dan uang keluar, seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan tahap yang kelima, yakni general ledger atau buku umum besar tadi, mencatat dan melaporkan hasil transaksi pada perusahaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gunanya general ledger itu kan untuk mencatat dan merekap. Nah, jadi semua transaksi atau jenis data apapun nanti akan disimpan pada general ledger ini. Nah, jadi general ledger ini nanti akan melaporkan hasil semua transaksi atau semua aktivitas pada petinggi perusahaan atau pihak yang berwenang untuk melihat data general ledger ini. Nah, dilanjutkan dengan sistem TPS yang ketiga, yakni sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini digunakan untuk menyalurkan barang dengan syarat bahwa tagihan yang dimiliki oleh customer itu sudah terselesaikan. Nah, untuk alurnya yakni tahap 1. Karyawan melakukan permintaan pesanan pembelian. Nah, jadi kan tadi setelah membayar, maka customer akan mendapatkan struk. Nah, struk tadi biasanya digunakan untuk mengambil barang. Nah, dilanjutkan dengan tahap yang kedua. Sistem menanggapi kekurangan yang teridentifikasi dalam laporan persediaan. Nah, di sini sistem akan mencatat dan melaporkan. Tadi kan customer telah membeli obat misalkan. Nah, pasti kan akan ada barang keluar. Nah, di sini sistem akan mencatat kekurangan ketersediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nanti datanya itu akan berubah dan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, selanjutnya tahap ketiga, yakni informasi pesanan mengalir ke sistem penerimaan dan pembayaran. Jadi, informasi pesanan yang dilakukan oleh customer tadi akan mengalir ke sistem penerimaan. Apakah customer itu sudah menerima barang atau belum? Apakah customer itu sudah melakukan pembayaran atau belum? Dilanjutkan dengan tahap yang keempat, yakni catatan penerimaan dibuat setelah customer menerima barang yang dipesan. Nah, jadi setelah barang diterima oleh customer, nanti sistem akan memvalidasi dan mencatat bahwa barang telah diberikan dan proses dari transaksi ini telah selesai. Jadi penutup dari proses pembayaran adalah diterimanya barang oleh customer. Nah, tadi kan kita sudah membahas ketiga sistem TPS yang berada pada apotek ini. Sekarang kita akan membahas penerapan MIS pada perusahaan farmasi ini atau apotek. Nah, MIS kan mendapatkan input dari data internal seperti TPS dan ERP, atau data eksternal seperti pelanggan, pemasok, pesaing yang belum ditangkap TPS dan ERP. Nah, itu tadi adalah input dari MIS. Ada input, ada output. Nah, apa sih outputnya? Output dari MIS pada apotek ini yakni yang pertama, mengetahui jumlah stok bahan produksi yang ada pada persediaan. Nah, setelah transaksi tadi terjadi, pastikan ada bahan yang keluar. Nah, di situ sistem akan mencatat kekurangan atau ketersediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nanti tidak akan ada suatu miskomunikasi. Jika barang itu habis, maka sistem melaporkan masih ada. Nah, itu akan terkurangi kesalahannya. Lalu yang kedua, mengetahui jejak atau histori keluar masuknya barang. Nah, MIS di sini kan mencatat tentang rekap jejak barang yang keluar dan masuk. Jadi misal nanti pada jam sekian barang keluar dibeli oleh siapa. Nah, di situ akan bisa diketahui dan sebagai bentuk catatan atau rekap yang akan dilaporkan untuk pembuat keputusan nanti. Nah, yang ketiga ada mengelola keuangan perusahaan. Nah, tadi kan customer sudah membayar.
dan bayarkan tagihannya. Nah, di sini MAS bisa untuk mengelola keuangan perusahaan. Jadi pembayaran tadi tidak akan semata-mata untuk membayar obat, mungkin bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Jadi nanti akan ada sistem tersendiri yang mencatat untuk keluar masuknya keuangan ini. Nah, di sini adalah bentuk MIS yang mungkin bisa kita baca secara bagi ya. Untuk yang nomor 1 di sini kan ada waktu transaksi tanggal 22 bulan 10 tahun 2023 pada pukul 9:11. Nah, terus ada jenis transaksi in. Nah, berarti di sini kan ada barang masuknya gitu. Nah, apa yang masuk, nama barangnya apa? Nah, di sini disebutkan BH. Nah, berapa sih jumlah barang yang masuk? Ada 12. Nah, lalu ada harga juga. Di sini disebutkan 13.000 dikali 12 barang. Seperti itu. Nah, lalu berapa sih persediaan yang ada di perusahaan? Disebutkan di sini kan persediaannya 15. Nah, lalu statusnya diterima. Berarti barang masuk tadi sudah diterima oleh perusahaan. Nah, keterangan ini diberi lataran keterangan laci atas. Berarti barang tadi diletakkan pada laci atas. Lalu bisa kita lihat pada nomor 2, waktu transaksi 22 bulan 10 tahun 2023 pada jam 9:13. Jenis transaksinya out, berarti ada barang keluar, berarti ada penjualan barang. Di sini disebutkan nama barang misal asam mefenamat. Nah, itu kan nama suatu obat itu kan. Nah, berapa sih jumlah barang yang keluar itu tadi? Nah, disebutkan di sini ada 1. Nah, lalu diberitahukan ada harganya. Berapa sih harga dari asam mefenamat itu? Disebutkan 19.000 gitu kan. Nah, tadi kan ada barang keluar. Nah, di sini sistem mencatat persediaan yang ada pada perusahaan. Nah, persediaan di sini disebutkan setelah terjadi transaksi tadi disebutkan bahwa persediaan tinggal 19. Nah, nanti setiap setelah melakukan transaksi, maka persediaan akan memperbarui catatannya. Seperti itu. Nah, status diterima, berarti barang sudah diterima oleh customer. Seperti itu. Mungkin untuk yang lainnya akan sama seperti itu, seperti tadi, dan ke bawah-bawahnya juga seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang studi kasus TPS dan MAS pada perusahaan manufaktur, yakni perusahaan farmasi berupa apotek. Nah, sekarang kita akan melakukan studi kasus pada perusahaan layanan jasa, yakni perpustakaan. Nah, perpustakaan dalam arti tradisional disebutkan bahwa perpustakaan ataupun rumah buku adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Nah, di sini kita akan menganalisis bagaimana penggunaan TPS pada perpustakaan. Di sini saya akan memaparkan 3 sistem TPS yang terjadi pada 3 proses, yakni sistem pemrosesan pencarian, yang kedua ada sistem akuntansi, dan yang ketiga ada sistem peminjaman. Sistem TPS yang pertama yakni sistem pemrosesan pencarian. Maksud pemrosesan pencarian di sini adalah bagaimana seorang pengunjung itu mengetahui letak buku di suatu perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan itu kan tidak kecil dan sangat banyak buku yang disimpan di situ. Nah, bagaimana cara mempermudah pengunjung untuk menemukan buku yang ia cari? Nah, di sini akan dipaparkan bagaimana sistem itu menunjukkan pemrosesan pencarian. Nah, pada tahap 1 disebutkan bahwa pengunjung mendatangi layanan administrasi untuk meminta data tentang ketersediaan buku yang akan dipinjam. Nah, jadi di sini pengunjung akan mendatangi suatu layanan administrasi. Bisa dia itu seorang administrator atau dia berupa sistem mesin. Maksudnya di sini mesin pencari buku itu kan. Nah, untuk meminta data tentang ketersediaan buku yang akan dipinjam. Misalkan dia akan meminjam suatu jurnal tentang pertanian. Nah, dia akan mengetikkan atau menyebutkan jurnal yang akan ia cari kepada sistem tersebut. Apakah jurnal yang ia cari itu ada atau tidak ada, dan jika ada, maka sistem akan
menyebutkan di mana dia diletakkan. Nah, lalu yang kedua, tahap kedua, sistem menampilkan ketersediaan jumlah buku yang diminta oleh pengunjung. Nah, di sini sistem akan menunjukkan bahwa ada tidaknya jurnal, misalkan tadi kan jurnal yang dicari oleh pengunjung. Nah, sistem akan menunjukkan berapa angka yang disediakan oleh perpustakaan terhadap jurnal tersebut, apakah 1, 2, atau selebihnya, atau malah tidak ada. Nah, untuk tahap yang ketiga, pengunjung mengajukan peminjaman terhadap buku yang minta tadi. Nah, pengunjung di sini kan ingin meminjam buku tadi kan. Nah, otomatis si pengunjung kan akan mencari. Nah, si pengunjung ini akan minta data untuk meminjam buku yang ia cari tadi. Nah, lanjutkan dengan tahap yang keempat. Layanan administrasi melakukan validasi terhadap data pengunjung dengan bukti kartu atau data lainnya. Nah, di sini kan disebutkan administrasi akan melakukan validasi terhadap data pengunjung dengan bukti kartu. Biasanya pada perpustakaan kan ada kartu khusus, kartu pengunjung. Nah, di sini pengunjung itu akan melakukan validasi dirinya. Nah, sistem akan memproses validasi itu, apakah benar pengunjung ini akan meminjam atau lainnya. Nah, di sini sistem berperan sebagai itu, atau data lainnya, misal dengan berupa nomor identitas atau nomor lainnya, atau mungkin dengan verifikasi tertentu. Nah, seperti itu. Lanjutkan dengan tahap yang kelima. Layanan administrasi menampilkan lokasi buku yang dicari oleh pengunjung. Nah, setelah divalidasi data pengunjung tadi, maka sistem akan melayani letak buku yang dicari oleh si pengunjung. Nah, nanti akan disebutkan secara spesifik di mana letak buku tersebut. Jadi pengunjung tidak kerepotan untuk mencari-cari seperpustakaan, atau bahkan bisa sampai kan ada yang 5 lantai atau 6 lantai. Nah, di sini pengunjung tidak akan kesulitan. Jadi sistem akan menunjukkan secara spesifik di mana letak buku yang sedang dicari pengunjung itu. Baik, lanjut dengan sistem akuntansi. Nah, tadi kan sudah ada di apotek sistem akuntansi, sekarang ada lagi. Kenapa sih penting sistem akuntansi? Nah, sistem akuntansi di sini penting karena sebagai bentuk pelaporan atau pencatatan terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jadi di sini TPS akan merekam data-data yang telah dilakukan oleh manusia. Baik, tahap 1, pengunjung melakukan pendaftaran peminjaman buku. Jadi tadi kan pengunjung datang. Nah, dia akan mendaftar untuk meminjam buku apa yang sedang ia cari. Di sini tadi juga disebutkan bahwa validasi pengunjung itu juga penting, karena di sini disebutkan pendaftaran pinjam buku. Jadi sebelum pinjam buku, maka akan direkam identitas siapa yang meminjam buku tersebut. Tahap kedua, sistem memperbarui akun pengunjung dengan keterangan peminjam buku dalam masa pinjam. Nah, setelah si pengunjung tadi menemukan buku, nah di sini sistem akan menyebutkan bahwa akan memperbarui akun pengunjung tadi bahwa ia sedang meminjam buku. Nah, di sini sistem juga akan mencatat bahwa buku tersebut sedang dipinjam atau dipakai. Jadi, jika ada pengunjung lain yang mencari buku tersebut, nanti misal disebutkan di sistem tersedia, tapi pas dicari malah sedang dipinjam oleh orang lain. Nah, TPS ini akan menghindari hal tersebut. Lanjutkan dengan tahap ketiga, yakni data peminjaman dikirim ke sistem pengelola peminjaman buku perpustakaan untuk melacak tagihan akun. Nah, data tadi kan dikirim ke sistem pengelola peminjaman buku perpustakaan. Nah, jadi buku yang dipinjam tadi kan dikirim ke suatu kumpulan data pusat untuk melacak tagihan akun. Nah, kita kan tahu bahwa biasanya perpustakaan itu kan memiliki kebijakan khusus tentang masa peminjaman atau lainnya. Nah, jika pengunjung melakukan kesalahan, maka akan ada tagihan khusus. Misalkan buku hilang, maka akan ada tagihan untuk mengganti buku, seperti itu. Lanjutkan dengan tahap keempat. Informasi dikirim ke sistem peminjaman untuk mengelola buku yang akan dipinjam. Nah, informasi dikirim ke sistem peminjaman. Nah, jadi informasi itu mengalir menuju ke sistem peminjaman sebagai bentuk rekap untuk mengelola buku yang akan dipinjam. Nah, jadi di sini informasi tadi akan direkap dan dilaporkan ke data terpusat bahwa buku ini sedang dipinjam atau sedang berada tidak di rak buku misalnya. Nah, seperti itu. Lanjutkan dengan tahap kelima, sistem mencatat dan melaporkan hasil peminjaman pada database perpustakaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sistem ini mencatat, merekap, dan melaporkan hasil peminjaman pada database perpustakaan. Nah, jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung terhadap peminjaman buku tadi dicatat dan direkap sebagai bentuk pelaporan terhadap keadaan yang ada di perpustakaan itu, keadaan buku yang ada di perpustakaan itu. Nah, oke, kita lanjutkan kepada sistem peminjaman.
tahap 1, di sini karyawan melakukan permintaan peminjaman buku. Jadi karyawan dari layanan administrasi akan mengajukan ke sistem untuk permintaan peminjaman buku. Lanjutkan dengan tahap yang kedua, yakni sistem menanggapi kekurangan yang teridentifikasi dalam laporan persediaan seperti tadi pada apotek, maka sistem akan merespon tentang ketersediaan buku yang ada pada rak buku atau perpustakaan itu. Jadi misal ketika buku itu dipinjam, maka sistem akan merekam hal tersebut dan mengurangi ketersediaan buku pada perpustakaan tersebut. Lanjutkan dengan tahap yang ketiga, yakni informasi peminjaman mengalir ke sistem penerimaan dan keluarnya buku. Jadi informasi tadi mengalir ke sistem penerimaan dan keluarnya buku. Buku yang keluar tadi akan disampaikan informasinya. Seperti itu. Lanjutkan dengan tahap yang keempat, yakni catatan peminjaman dibuat setelah pengunjung menerima buku yang dipinjamnya. Jadi biasanya kan ada layanan administrasi yang memberikan stempel pada buku yang dipinjam. Nah, seperti itu. Jadi catatan peminjaman itu dibuat ketika si pengunjung tadi sudah menyelesaikan tahapan sebelum meminjam buku tersebut tadi. Nah, TPS-nya kan sudah sekarang pada penerapan MIS pada perpustakaan. Seperti tadi bahwa MIS itu inputnya dari internal seperti TPS dan ERP, dan dari eksternal dari pelanggan, pengunjung, pemasok, atau pesaing yang belum ditangkap oleh TPS atau ERP. Nah, apa sih output dari MIS pada perpustakaan ini? Yang pertama, yaitu mengetahui keberadaan buku yang ada pada perpustakaan. Jadi, jumlah buku yang ada pada perpustakaan itu dapat diketahui melalui MIS ini. Yang kedua, ada merekam jejak atau historik keluar masuknya buku. Nah, di sini jadi kan tadi kan ada buku yang dipinjam dan buku yang dikembalikan. Nah, di sini sistem akan merekam jejak itu dengan mengetahui siapa yang minjam atau kapan waktunya keluar masuk buku itu. Yang ketiga, yakni mengelola status data pengunjung tiap waktunya. Jadi, MIS ini akan selalu memperbarui status pengunjung, entah itu meminjam atau mengembalikan atau dia mengalami keterlambatan. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan MIS pada perpustakaan. Misal pada nomor 1, waktu aktivitas tanggal 22 bulan 10 tahun 2023 pukul 9:11. Aktivitasnya in, berarti ada buku yang masuk atau buku dikembalikan. Di sini disebutkan juga judul buku, misal judul buku yang Bumi. Nah, jumlah 1, berarti tadi si pengunjung meminjam 1 buku. Lalu disebutkan juga persediaan. Persediaannya di sini kan disebutkan 2. Berarti setelah buku masuk tadi, sistem telah memperbarui datanya. Jadi persediaannya jadi 2. Berarti sebelum dikembalikan tadi, maka persediaannya menjadi 1. Itu. Statusnya aktif, berarti status aktif ini buku tersebut ada di perpustakaan dengan kode-kode khusus pada buku itu. Nah, lalu keterangan di sini disebutkan kan P102 R berapa itu? R3. Nah, maksud di sini mungkin bisa sebagai ruangan atau tingkat lantai pada buku terletak itu. Misal di sini P102 R3 berarti perpustakaan lantai 1, gedung 2, ruang rak 3. Nah, seperti itu. Begitupun juga untuk yang lainnya, misalkan nomor 2, tanggal 22 bulan 10 2023 pukul 9:13. Aktivitasnya out, berarti ada buku yang dipinjam atau buku yang keluar dari perpustakaan. Judul bukunya bulan. Nah, terus jumlah 1, berarti jumlah buku yang disimpan yang dipinjam ada 1. Persediaannya 3, berarti setelah buku dipinjam tadi kan bukunya mengurang, sebelumnya yang ada 4 jadi sekarang tinggal tersedia 3. Nah, seperti itu. Status tersedia, berarti bukunya tersedia di pengunjung tadi. Tenggat waktu di sini disebutkan kan 29 bulan 10 tahun 2023. Berarti waktu peminjaman di sini disebutkan hanya boleh hingga tanggal 29 bulan 10 2023. Nah, seperti itu juga untuk selanjutnya. Nah, itu tadi adalah pemaparan studi kasus tentang TPS dan MIS yang diterapkan pada suatu perusahaan. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang telah menonton dan mohon maaf jika ada perkataan atau mungkin perbuatan saya dari tadi atau mungkin tentang PPT saya yang itu sedikit menyinggung atau mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika kalian berkenan untuk mengoreksi silahkan. Di sini saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya Bara Ariwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.